Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Saya Bila Ratu Wibawa, salah satu anggota dari tim KKN PPM UGM Pesona Natuna, akan menyampaikan materi mengenai serba-serbi izin usaha mikro kecil. UMKM merupakan tulang punggung dan ujung tombak perekonomian dari negara. Hal ini dibuktikan dengan berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMK Republik Indonesia, kontribusi dari para pelaku UMKM di tahun 2017 yang memiliki mangsa pasar sebesar 99,99% dan memiliki serapan tenaga kerja dengan rincian usaha mikro menyerap sekitar 107,2 juta tenaga kerja atau sebesar 89,2%, sedangkan usaha kecil menyerap 4,74% dan usaha menengah menyerap 3,11% dari angkatan kerja di tahun 2017. Tetapi sayangnya, 60% pelaku UMKM belum mengantongi izin IUMK. Padahal, IUMK membawa sejumlah manfaat bagi para pelaku UMKM. Di antaranya adalah sebagai berikut. Manfaat yang pertama, pelaku usaha yang mengantongi izin IUMK akan mendapatkan perlindungan hukum. Lalu yang kedua, pelaku usaha juga akan mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari pemerintah dan lembaga-lembaga terkait. Yang ketiga, pelaku usaha akan mendapat kemudahan akses pembiayaan. Dan yang keempat, pelaku usaha dapat meningkatkan kredibilitas dari usaha yang telah dia miliki. IUMK sendiri merupakan izin usaha mikro dan kecil. Tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu di dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar. Berikut adalah contoh dari surat izin usaha mikro dan kecil yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Pontianak. Yang dapat mendaftarkan atau seharusnya mengantongi izin IUMK adalah usaha mikro, usaha kecil, dan juga usaha menengah. Untuk usaha mikro sendiri, dengan kriteria penjualan atau omset dari usaha mikro dalam setahun paling banyak adalah 300 juta dan jumlah aset bisnisnya di luar aset tanah dan bangunan itu sebesar 50 juta. Sedangkan usaha kecil memiliki karakteristik kekayaan bersih antara 50 juta sampai dengan 500 juta. Lalu penjualan per tahun di antara 300 juta hingga 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah memiliki kekayaan bersih di luar tanah dan bangunan di atas 500 juta per tahun dan omset penjualan sebesar lebih dari 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar per tahun. Berikut merupakan cara memperoleh IUMK secara online. Yang pertama, para pelaku usaha harus menyiapkan beberapa dokumen atau berkas. Fotokopi KTP, fotokopi KK, surat pengantar dari RT dan RW, tempat lokasi usaha berada, lalu formulir IUMK yang bisa diperoleh dari kelurahan atau kecamatan terdekat, dan juga pas foto dari pemilik usaha berukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. Hak dari pemegang IUMK diantaranya, yang pertama, dapat melakukan kegiatan usaha. Tentu saja dapat melakukan kegiatan usaha dengan tenang karena sudah mengantongi izin usaha, sehingga akan terhindar dari tindakan pembongkaran dan sebagainya. Lalu yang kedua, akan mendapatkan informasi atau sosialisasi terkait dengan kegiatan usaha. Yang ketiga, dapat mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah, atau lembaga lainnya. Lalu hak yang keempat yaitu mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, baik itu bank ataupun non-bank. Berikut merupakan cara memperoleh IUMK secara online.
Yang pertama, kita harus membuka laman resmi OSS. Setelah itu, klik daftar atau login pada kotak yang berwarna hijau ini. Setelah kita klik daftar atau login, akan muncul gambar seperti ini, form login. Jika kita belum memiliki akun, maka kita harus mendaftar terlebih dahulu. Maka langkah berikutnya adalah klik daftar. Setelah klik daftar, akan terdapat form yang harus diisi. Pelaku usaha harus mengisi form ini sebenar-benarnya. Setelah mengisi form tersebut, maka langkah berikutnya adalah aktivasi. Akan muncul gambar seperti ini, dan pelaku usaha tinggal klik kotak berwarna merah yang terdapat kata aktivasi. Setelah itu, kita harus kembali ke halaman depan dari OSS. Klik daftar atau masuk, dan isi dengan username atau password yang telah kita peroleh dari proses pendaftaran dan aktivasi pada langkah yang sebelumnya. Setelah itu akan muncul gambar seperti ini. Langkah berikutnya adalah pilih permohonan, lalu pilih IUMK, dan pilih nomor induk berusaha. Kemudian pelaku usaha dituntut untuk melengkapi data profil seperti nomor handphone, pendidikan terakhir, NPWP, kekayaan bersih, dan lain sebagainya. Lalu klik simpan dan lanjutkan. Setelah itu akan muncul gambar seperti ini. Pilih tambahkan usaha yang ada di data kiri tengah. Kemudian lengkapi data pemohon. Pilih KBLI sesuai dengan bidang usaha masing-masing. Misalnya saja bidang perdagangan eceran atau industri pengolahan. Kemudian setelah beberapa data tersebut terisi, klik selanjutnya. Lalu akan masuk pada menu draft NIB dan izin usaha. Jika sudah yakin form yang kita isikan benar atau tidak mengandung kesalahan, pilih proses NIB dan izin usaha di pojok kanan. Setelah itu, klik cetak NIB atau cetak izin usaha, lalu print out. Cukup mudah bukan? Dengan beberapa langkah tersebut, kita akan mendapatkan izin IUMK beserta dengan NIB. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.